Bang Ari selama ini ada berarti memang punya apa sih impiannya nih? Ada impian nggak salah sesuatu hari bisa bermain bertanding di Indonesia seperti itu? Seperti apa? Itu pertanyaan yang lumayan sulit karena impian pertama saya cuma mau mengharumkan nama mama ya dan menyenangkan orang tua dulu. Itu niat pertamanya. Dan semenjak saya bertemu tinju, jadi saya mau berprestasi juga dari tinju. Selain dari just cuma pekerjaan, saya mau berprestasi dari tinju untuk jadi juara dan mama bisa bilang, oh itu anak aku tuh. Ya mau berprestasi, ya berprestasi dunia untuk membanggakan mama dan juga macam ya nama Aceh dan Indonesia yang pastinya juga. Oke. Masih sering kembali ke Aceh selama ini? Niatnya sebenarnya Desember ini mau pulang, cuman karena COVID yang kami nggak bisa pulang. Jadi kami tunggu aja kapan bandaranya untuk open, untuk buka. Insya Allah saya dan abang saya, Bang Willy, bakalan pulang ke Indo. Kangen sama mama. Udah berapa tahun nih udah nggak pulang, udah hampir 3-4 tahunan nggak pulang. Biasanya kami pulang tiap setahun atau 2 tahun sekali menjenguk mama di sana. Dan kedua adik di sana, dua adik dan bapak di sana juga. Oke. Ya. Di keluarga ya? Di sana. Gimana? Di Los Mawe Bang Ari semua keluarga. Ya di Los Mawe. Mama saat ini tinggalnya di Elak. Oh iya. Ya. Saya mulanya tinggal di Cunda dulunya, di depan Polres, dekat Polres itu, Polres Cunda. Nah itu nggak lama pindah ke Kampung Jawa Baru, tinggal sama nenek di sana. Ya udah itu dari situ baru pindah ke Kanada, langsung melompat ke Kanada. Berarti sekolah dulu memang dihabiskan di Los Mawe ya, berarti sekolahnya ya? Iya. Saya tinggal di sana sampai 18-19 tahunan. Jadi masih banyak juga kawan-kawan masa kecil di sana. Mereka tahu Bang Ari sebagai orang teman-teman kecil nih, tahu Bang Ari sekarang jadi petinju di Kanada? Ada yang tahu? Ya, ada ya, misalnya ada yang masih berkomunikasi dari Facebook, dari Instagram. Teman-teman dekat biasanya ya masih berbicara, tanya kabar. Ya. Oke Bang Ari, mungkin ini kan sebagai bermain di tinju pro, ada nggak salah satu impiannya dalam waktu dekat yang ingin dicapai? Mungkin ada satu kompetisi yang paling diimpikan bisa bermain di Kanada seperti itu. Saya juga tidak tahu ya, mungkin ada turnamen atau kompetisi apa itu yang memang paling diinginkan. Ya, gol pertama itu, gol dekat saya itu, dengar nggak? Sorry, mereka lagi gol pertama, gol dekatnya itu, masa target saya mau menjadi juara Kanada dulu. Ya, juara Kanada ya. Dan dari situ mau mencoba insya Allah bertanding di internasional, juara, mungkin bisa menjadi juara dunia. Target ini adalah juara di tingkat Kanada ya. Setelah itu baru beralih ke internasional ya. Ya, saya bertanding di 69 kilo. Jadi mau mencoba untuk menguasai 69 kilo, semua orang di 69 kilo. Oke, Bang Ari, mudah-mudahan bisa kembali berlatih, bisa kembali ke Kolombia, bisa berlatih ke Meksiko
bisa bertanding, mendapat pertandingannya ya semakin ini hingga bisa menjadi juara Kanada. Amin. Saudara pendengar live podcast rambinews.com, tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan Bang Ari Azhari, anak Luxmawe, anak muda Kampung Jawa yang kini menjadi petinju di Kanada. Jadi saya rangkum sedikit, Bang Ari ini datang ke Kanada selepas tsunami dan bukan untuk menjadi petinju. Dia mengikut abangnya di sana bertemu dengan dunia tinju. Dan dia tidak punya background tinju sama sekali dari Aceh, tetapi backgroundnya itu karate. Dari karate awalnya disempat mencoba MMA, tapi akhirnya tinju yang menjadi pilihannya. Tinju juga membuat dirinya ke negara-negara lain, bertanding dengan banyak petinju-petinju hebat di luar sana. Juga dia bisa ke Meksiko ya, sempat berlatih di Meksiko setahun, itu digembleng oleh Ignacio Nacho Bernstein ya, salah satu legenda tinju itu yang cukup terkenal. Dan ini saudara kita anak Aceh ini di Kanada masih terus berjuang untuk mendapatkan prestasi yang salah satu impiannya paling dekat itu dia bisa berharap menargetkan bisa meraih juara tingkat Kanada, karena selama ini untuk tingkat kota Vancouver dan sudah diraih, yang menargetkan meraih tingkat Kanada. Setelah dari itu mungkin nanti akan bisa meraih prestasi internasional. Karena selama ini sudah bermain internasional di Kanada dan Meksiko. Jadi mungkin kita doakan sehat-sehat selalu, terus giat berlatihan Bang Ari. Mudah-mudahan prestasinya apa yang dicita-citakan tercapai dan bisa mengharumkan nama Aceh dan Indonesia. Amin. Terima kasih Nasir. Ya, mungkin bisa digambarkan sedikit kondisi di ring tinju kameranya. Oh ya, boleh. Ya, boleh. Oke. Ini ring tinjunya. Di sebelah sana agak gelapan karena mereka lagi nonton video, lagi nonton tinju gitu. Di sebelah sana itu tempat kami mengangkat berat. Mau saya bawa jalan? Boleh, boleh. Oke, ayo. Boleh. Oke, bentar ya. Oke, saya turun dulu. Ini kita tadi di situ di ring tinjunya. Oh, di atas ring ternyata tadi ya? Gimana? Di atas ring ternyata tadi ya? Ya, tadi di atas ring kita di situ. Di bawah ini kita ada Samsa di sini. Banyak samsa, kita bisa latihan bersama di sini. Ini, ya ada samsa yang macam punya nelayan gitu. Saya suka nih. Ini favorit saya nih. Dan ya kalau kita pergi ke sebelah sananya, ini mereka lagi nonton, lagi asik-asiknya tuh. Karena petinju terkenal lagi bertanding. Itu mereka sangat bersemangat. Dan di sini di mana mereka bisa nonton, itulah yang mereka nonton. Nonton tinju. Nonton tinju bareng di situ semua, angka-angka berat. Ya. Ya, begitu aja. Di sini ada rumputnya untuk kami berlari. Ini semua rumput palsuan gitu. Ya. Oke, fasilitasnya cukup lengkap ya, cukup mendukung untuk prestasinya gitu. Ya, itu keberuntungan saya di sini itu karena yang namanya aktivitas untuk olahraga lumayan, insya Allah lumayan lengkap. Jadi nggak perlu, maksudnya harus mencari latihan di tempat lain untuk angkat berat, semua ada di satu instansi gitu. Oke, mungkin Bang Ari sudah 40 menit kebersamaan kita, sudah bincang-bincang banyak tadi soal pengalamannya di dunia tinju. Ya, saya juga
senang di podcast sama kalian untuk mengasih tahu gimana kehidupan di sini. Jadi sip. Dan kami di sini mendoakan semoga bisa terus berprestasi dan membanggakan Aceh dan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Ari atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang selanjutnya di podcast selanjutnya. Mungkin Bang Ari sudah mulai bertanding atau sudah ikut seperti ini untuk bincang-bincang. Ya, insya Allah nanti kita bisa berbicara lagi kalau saya ada pertandingan di depan atau mungkin sesudah pertandingan saya bisa dibincang. Penalun mungkin setelah sudah 45 menit podcast kita, kebersamaan kita hari ini, saya harus mengakhiri bahwa semoga cerita apa yang diraih oleh Ari Azhari bahwa dunia ini sebenarnya cukup terbuka, kita bisa pergi kemana saja, kita tidak mendapat impian itu di tempat asal kita bisa meraihnya di tempat yang lain. Siapa tahu ketika di kampung halaman mungkin tidak menjadi petinju, tapi setelah keluar dari negara sendiri justru menjadi petinju dan bisa bertanding hingga internasional. Itu salah satu, semoga itu bisa menjadi inspirasi ya bagi anak-anak Aceh dan anak Indonesia lainnya untuk terus semangat, optimis. Ya, pantang menyerah anak Aceh, anak Indo, selalu bersemangat. Jangan takut untuk gagal, selalu mencoba untuk berprestasi. Oke. Dan say no to narkoba. Oh iya, itu yang paling penting ya. Ya, karena saya dengar banyak juga orang Aceh yang saya dulu kenal, kawan-kawan SD, SMP atau SMA yang berlari ke narkoba karena kekerasan hidup. Ya itu biasa, kehidupan nggak bakalan mudah selalu. Jadi itu pesan saya untuk selalu tegas dan teguh untuk mencari sisi-sisi yang lain dalam kehidupan. Oke. Baik, terima kasih Bang Ari, petua-petua dan motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak Aceh yang lain. Demikian Bang Ari, demikian Syederalun. Kita pamit undur diri. Semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Syederalun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.